Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kasih nol ekonya ya, bergelombang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukhtaramin wal mukhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'azimi akhinal fadil al-mukarram Guru Ta Dr. Abdurrahman Akasa. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau diberikan keberkahan umur, kesehatan dan limpahan rahmat sehingga kita bisa memetik ilmu dari lisan beliau untuk berdakwah di Samarinda ini. Saya tahu beliau sebenarnya mestinya beliau yang duduk di kursi ini, Pak. Saya mestinya takzim ke beliau karena ini amanah, mohon izin Pak Kiai. Saya juga banyak belajar dari beliau. Yang kami muliakan dan kami takzimi para pejabat pemerintah, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu dan seluruh hadirin, para imam dan petugas syara, terkhusus panitia pelaksana yang pelayanannya luar biasa Pak Bu. Mulai dari berbolak-balik menghubungi saya sampai detik ini luar biasa beliau. Semoga apa yang dilakukan panitia sejak awal sampai selesainya acara ini menjadi berkah tersendiri dan itu akan menjadi asbab untuk lolongengi syafaat na alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Eh, saya tadi di mobil di bisi Pak Ustaz saya bicara ki latu si ka okoe makadasi engke permintaan bicara ki. Jadi ada yang tidak tahu bahasa Bugis? Degaga? Oh iya. Mohon izin Pak Kiai, saya mau bahasa Bugis. Makie. Iyaro peristiwa okuilalan na agamata memang angka peristiwa dena cocok na jangkau akalang, tapi membutuhkan iman. Makanya iyaro agamai angka pikir, angka zikir. Andrena otae pikiran, akliyah. Andrena atie itu zikir. Tapi ia kecerdasan na akalange terbatas. Tapi kecerdasan na kalbue dena terbatas. Jadi ya kong katau melo misangi peristiwa yang sebelum dialami harus mempunyai kecerdasan spiritual, kalbiah. Tapi ya kok akal hitung-hitungan nih. Makanya angka yasang ilmu kasyaf okilalan na agamata dalam Islam. Iyaro tau pandriteriolo itu yang diolah sehingga denang kana sekolah secara kasat degagalar na SAG Dotrandes Doktor MA, tapi kadang ucapannya itu tembus. Magai karena dia memiliki kecerdasan spiritual. Yaitu kecerdasata lahiriah. Sehingga ulama dulu itu makadami tomato teriolo matara timunna tomato tembus kong kanapau. Sebenarnya ilmunya itu diambil dari para wali, bukan diambil dari orang sembarang. Nah sebab ia biasa sama pak guru agama itu tinggi pengetahuannya. Ya makokwai yang penting angka ayat niseng, angka na HP na narakangi bisa dilihat semua orang. Nah, makanya hati-hati juga belajar agama. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj ia meloi bicara ya waniewe sitonganna marepa ki makada ya romeraja sitonganna sempajang. Tapi kita sepakat di situ makada satu-satunya ibadah okilalan na agamata yang menentukan napat tentu sini napak kasiwengi ternyata sempajang. Tapi ia rooko agamai angka tingkatan, angka tahap pertama maka de wajib, ia ko kedua na maka de sunnah turunan na. Sempajang angka wajib, angka sunnah. Ia ko magala ki mas sempajang perlu de nawat ditambah. Tetap mia roseko ro rakaat na yang sudah ditentukan. Tapi ia ko magala ki mas sempajang maka garupan na sempajang sunnah. Idi manusia-sia meta jamah. Jadi makiro ia magala mas sempajang. Yang kedua angka puasa. Angka puasa wajib, puasa ramalang, angka puasa sunnah, turunannya puasa sunnah. Ia puasa wajib dia nawat ditambahi. Tapi untuk puasa sunnah idi menibawang. Siaga meta jamah, termasuk puasa di bulan haram. Kemudian angka haji wajib sunnahnya umrah. Sekae wajib sunnahnya sedekah. Syahadat yang wajib sunnahnya salawat. Jadi kemana tuh turunan na ibadah? Jadi ya ridi magala mas sempajang kadena cocok itambah isai loroe mangaribie si bawa subuh tetai 10 mipitu rakang itu yang wajib ndak bisa ditambah. Tapi makadaki ina upojila da iya ruya sange mas sempajang idi menibawang sempaja sunnah jolo pudangi manasai sempaja tahajud salat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 salat duha maksimal menurut ulama hadis 12 rakaat ulama hadis. Kalau ulama fikih 8. Tapi dakangnya, nah sebab itu topan rite terbagi. Angka penjelasan ulama hadis, angka penjelasan ulama fikih. Iya kok ulama hadis mengatakan sholat duha itu maksimal 12 rakaat. Nah sebab angka hadisana Nabi itu maka ada siapa yang sholat 12 rakaat
banallahu lahu baitan fil jannah, lai bangungan istano kilala na suruga. Termasuk menurut itu adalah sholat sunat duha. Ya kau taraweh kalian ni matu toh. Ini baru duha ini. Apa ia tu duha matingkat-tingkat. Duan rakang deto melo sele apalah haji dan umrah satu kali kala di hari kemudian. Jadi yang kata mas sampaja sunat duha duan raka kuelei, ia tu apalan na duha na ko ibawe lo surimonri, na inilai mato ko surimonri, ia ko angkat tau lo melaksanakan haji dan umrah satu kali, maka dia nabi tademu melo pasiselei. Tingginya. Nanti kenapa ada penilaian bahwa umrah sekian, kenapa ada? Itu kan beda-beda nanti. Makanya ada istilahnya pahala. Kadang kau pahala dengan syariat. Mereka tahu maka dak boy, ya kau maki itu pi aja no jamai. Di sini banyak keliru. Kemudian 4 rakaat, maka Nabi siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Dia napak kere namate. Jadi ya kau tahu melosogi duhanya tidak boleh 2. Karena bukan tujuannya untuk itu. Mesti apa? Kemudian di hadis qudsi Allah mengatakan siapa yang sholat 6 rakaat istiqamah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babuk duha. Jadi ya komelo kita masuk surga melalui pintu duha, pak gena yang nerakana, ia kopa tidak bisa. Karena yang disebut dalam hadis qudsi itu 6. Ya komelo ki lolonga pamase arwarakana. Dari situlah sehingga mega tau jamai arwara karena duha. Ia ko arwa ita jama talolongan mulai dari bawah, kekayaan, pintu surga dan rahmat Allah. Ia miko 2 mita jama dia talolongan ia layase. Kemudian di hadis yang lain sedekahnya tubuh adalah 2 rakaat duha. Jadi ia tua takkalewe lebih 100 potongan. Kan lesok-lesok ke semua itu potongan tulang, lebih 100 semuanya. Nah sedekahnya kata Nabi adalah 2 rakaat sholat sunat duha. Jadi tanrana tu tahu syukur atau mak duha, kan begitu. Nah, ini kemudian. Jadi pas sedekahna watak kale kan hak pakai mito, tanya hak milik. Apa ia tu watak kale tak ipakai mi, denia punai. Makanya nateng agama tak irubah. Alis yang lurus jangan dikasih bengkok. Agama kira. Nasabak dipinjamkan. Ipake mi, ia ko tinrangi oto na bali bolata aja tarubay ka cespion na. Kan begitu. Jadi tubuh ini hak pakai bukan hak milik. Yang bisa dimodel baju karena itu milik kita. Tapi untuk tubuh itu pakai. Angka waktu nanalay pongi. Dia yang kasih dengan model seperti itu kembalikan dengan model yang sama. Sebagai tanda hamba yang bersyukur. Ina tu ampai ya tema pelete aning megapo makunre nakalu napa na pale komenre pada tikungan ngetama pasasi gere kan ya begitu. Tapi dia to gaga ko de gaga ya. Kan kuncinya di situ. Ini yang harus. Makanya kilalan na agama memperindah boleh, merubah tidak boleh. Itu aturan saja. Kemudian ini saya baru masih pengantar ini Bu. Saya belum masuk ke inti Isra Mi'raj. Saya harus kasih tahu dulu hakikat-hakikat perjalanan ini. Kemudian ini kan sempaja sunat duha. Ia di magala emak duha silahkan. Tapi ia tuh sempaja sunat duha angka 2 versi. Ia ko ijame di awal waktu 2 rakaat. Kemudian dikerjakan di akhir 6 rakaat. Itu menjadi awabin. Coba. Jadi misalnya si tengah napi itu atau sekarang kita pakai kerjakan jam 7 kita kerjakan 2 rakaat duha. Nanti sekitar jam 10 lewat kita kerjakan 6 rakaat. Itu menjadi awabin. Pahalanya makanya Nabi kita sholat sunat awabin sekali pahalanya pada kotomas sempaja sunat 10 2 tahun tanah. Dan diampuni dosa 50 tahun. Tapi wattuna yon roy jamai capak na duhae. Coba. Itu menjadi awabin. Yang kedua sholat sunnah awabin. Sesudah sholat maghrib kita kerjakan sholat 6 rakaat. Itu juga awabin.
pahalanya tadi sama. Mega tahu makada sampaja sunat toba, angka tahu makada uwabin. Itu kedua-duanya benar. Ya kok makada sampaja sunat toba, nasabak memang dalam hadis mengatakan 50 tau dosana ya dampengi. Ya kok makada uwabin karena keutamaannya. Dari situ Nabi mengatakan pada kok mas sampaja sunat 10 2 tahun tanah. Jadi sama aja sebenarnya, tidak ada bedanya. Cuma istilah. Yana tu ampai ko puraki mas sampai jam mengeribi, dek toga kata jama korewa ki, tinggallah di masjid laksanakan sholat ini. 6 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Niatnya bisa dipakai usolli sunnatal awabin rakaat ini, bisa dipakai usolli sunnatal mutlaqah rakaat ini. Nah, itu. Jadi di mana? Tapaan itu maka dari dewi sama basara akada bani wakate mas sampai sunnah awabin don rakaat karena pun Allah Taala. Ya kuma bekomoke maka dake asam paja sunnah awabin kak pun Allahu Akbar. Kan begitu. Ini untuk sampaja sunnah. Masih ini duha ini dengan awabin. Tapi kan angka sampaja sunnah palawangan na watue. Iya tu sitongan na Pak Bu sampaja sunnah si kanjak-kanjana okwi boleh itaro. Aja no ko masigi Iya kok sampai jam perlu oke masih kecuali kayak hari raya lebaran Idul Adha Idul Fitri. Untuk sholat sunat lebih abdal dikerjakan di rumah. Iya tu ampai makanja kokui boleh angka on ramas sempajang okui lalak kamarae namanya mihrab. Nah begitu. Ya tu ampai Pak Bu masih kan begini. Ada kan masjid tidak pakai mihrab begini. Denali walayolo imamnya di sini. Rata-rata masjid yang imamnya berdiri di sini lurus di sak pertama kan begitu awalnya. Maginang kay palayolo itu tidak masalah, tetap dibolehkan. Tapi tapahangi nareko iyaro masigi o koyolo degaga pintu mestinya imamnya mundur. Ko degaga pintu benre kiri kanan nasaba iya ko rusak ijenne na imange kay kami nola masuk. Kan jadi masalah. Kami ke masjid nggak biasa miro pintu depan sini kada jabanan ni tari pintu boleh bandrek bawan nah tidak selamanya imam itu bisa selamat peko ni ko batal ijenne nah kaya kami nola masuk masa melo pasuju kina pemakjuleh kalau mondre kan begitu makanya pintu yang di depan itu namanya pintu darurat sitongan na yaro pintu darurat jalurna imangnya makanya yaitu imangnya dalam tasawuf tidak boleh sebenarnya dalam tasawuf bukan fikih. Dalam tasawuf mestinya, bukan kalimat tidak boleh, mestinya sholatnya jangan di masjid. Kendri pale, okui lalamon roma sapaja sunnah. Kama pitawena pertama. Kan begitu. Jadi ya ko boleh bolana ajak tetamu masjid oko kiri lalang. Alap basuk jadangi okoro tata tentukan tempat jangan geser, tetap saja di sini tuh. Ya ko wadingi di kancingi. Supaya tidak bergeser. Di situ dia sholat sunat. Setiap datang dari rumahnya sholat sunat di situ. Ya matu kau purai doa bersama. Aja toh kau masih sampai sunat. Kembali masuk di situ sholat sunat. Maka dia tahu pandri tapa hakiki. Ya kong ka imang. Namotal lutau mina pananunga masampajang o kurilalang. Dena mati ya timangi ko dena siruntuk nabita. Itu berkahnya. Kemudian imam itu jangan lewat pintu besar. Aja toleh pintu na makmunge. Iya narotola bandrenge. Jalur khusus. Makanya imam-imam masjid besar itu kadang kita tidak lihat lewat mana dia. Karena dia punya jalur khusus. Apa iya nangkai ma pintu na makmunge tolinola madari kala bacana. Madari tapangala bacana ko mancajimang. Nah sabak magai kadang lebih tinggi makmumnya daripada dia. Betuangan na iya ko yase iparingeran na makmungin na imange lepat imange lesse bacana. Kenapa? Dikalahkan. Karena iman itu seperti itu. Pada listirie iya ko serara tu na pembatasna na ballo sisa buah iya ko tuwi balongnya sepak pembatasnya. Tapi iya ko lengi jalur na imange na mo sisa buah makmunge de to na sepak na sabak lengi no lalena. Dari situlah kenapa imam dikasih jalur khusus. Saya tidak bahas semua karena ini dalam tasawuf. Saya rahasiakan sebagian.
Nanti Pak Kiai yang sampaikan sebagiannya. Kemudian ia roi di imangnya, sebenarnya kan mihrab tempatnya itu. Kenapa mihrab? Sajadah imam itu kan 2 lapis toh. Disusung, kasih ambla baru kasih sajadah. Sebenarnya ambla itu tidak boleh dilipat. Dia nawat dilepi. Ia mirawat dingi lepi sujadangnya. Palepi na sujadangnya aja telepi karena itulah mihrab. Makanya orang dulu tomotot tariolo komak bangun masigi tempat sajadah imam keramiknya beda warnanya. Itu masjid tua toh biasakan anak karami oko tuh warna coklat atau biasa warna hitam. On sujadah na imangi. Karena yang membuat masjid ulama. Karena mihrab itu memang tidak boleh bergerak. Paten okoro sehingga ia kok keramik na narubah dia na bergeser. Ia kok ambla masih bisa digeser. Makanya dia pakai keramik nalengi tehele. Tapi ia makokoy pada mana warnana nasaba insinyur maki buah masigi. Kan begitu. Dulu ulama tahu. Kan di dalam fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Itu kan dasarnya. Kenapa ada mihrab? Yaro Nabi Zakaria Pak Bu, nalai Maryam kana makunrai anure namoje keluarga. Nasaba yaro Nabi Zakaria orang yang tidak punya keturunan. Degaga anakna, tapi matoni benena sudah berhenti haid, sudah menopause. Makanya Nabi itu ketemu dengan Nabi Yahya ketika Isra Mi'raj. Kenapa dia ketemu dengan Nabi Yahya? Karena Nabi Yahya adalah Nabi harapan. Nasabak di nagaga harapan na sitongan na. Ya. Jadi saya lanjut. Latu nikah apa cerita nanyase. Ya. Jadi Yaro Nabi Zakaria Rasulullah kenapa dipertemukan dengan Nabi Yahya? Itu Yahya anak Nabi Zakaria. Ia kodotoro makoko apa? Nateni tidak mungkin bisa hamil. Nasabah sudah berhenti haid. Paja nih sudah menopause. Ya kini makadaki mandul. Tapi kenapa bisa hamil? Nabi ketemu dengan Nabi Yahya ketika Isra Mi'raj di tingkatan langit itu. Kenapa? Karena itu memberi pesan maka dia itu sampai jange tempat meminta harapan walaupun mustahil menurut manusia. Itu pesan. Makanya kan ada namanya apa namanya? Kita sering kenal dengan ulul azmi. Nabi-nabi pilihan. Kenapa bukan itu yang ditemui Rasulullah? Na egan namotu nabi ada yang istimewa. Tapi kenapa ketemu Nabi Yahya? Ketemu Nabi Isa. Ketemu Nabi Adam. Kenapa bukan nabi khusus? Itu karena semua yang ditemui nabi itu punya pesan. Nabi Adam dari langit, dari surga turun ke bumi. Nabi dari bumi naik ke surga. Kan begitu. Jadi kan napasangin Nabi ta, lai podang isi tongan Nabi ta he, menrek kama ko matu ko surga, joka menikmati surga malupai rewa. Pejabat juga dikasih begitu, he, mancaji wali kota kama ko malupai ni loko masyarakat bicu Kan begitu. Kan ada orang Pak, kalau sudah tenar, sudah terkenal, yang dia tempati bergaul, dia nana sigaru atau masyarakat miskin Jadi sebenarnya belusukan itu dari dulu. Cuma sekarang digunakan sebagai politik. Jadi itu pesan. Jangan sampai kau sudah nanti sampai di puncak di dalam surga, kau lupa kembali ke bumi. Itu. Jadi
Iya ro Nabi Zakaria kak dia anakna. Tapi nalai anurena Maryam itu masih anak gadis. Nalai dia kasih masuk di dalam bilik kamar. Nah pernah goncing dari luar. Jendela tidak ada terbuka. Nanti dia buka pintu kamar kalau dia kasih masuk makanan. Jadi batena piara anak darah. De metona lengi gonci kamar. Yo puidi ya le gonci motor. Ya. Ya. Makanya biasa masuk angin. Nabi Zakaria kan tidak. Dia metode nagunci kamarana. Ia mina buka ikona patamangian renurena. Tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Aneh, magai. Ia kotame Nabi Zakaria kuilalan na kamarana Maryam magi nang kanaruntu makanan. Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Padi dimakan aja nang kadurian na dena batu durian. Nanya makatani goncina kamaramu. Maka dia bertanya, anna laki hasa poleken roye. Coba. Aga jawabannya, huwa min indillah. Ia tu agak langsung puluh kupong Allah Ta'ala. Dia memang tepat Nabi Zakaria. Masa tanya ko Nabi anak darah-darah mo. Masih gadis. Kok bisa ada makanan langsung dari Allah? Makanya dia mengatakan, oh berarti tempatnya. Nasabak naki, buarangi onro mas sampajang o kilalan na kamarae. Itu dua anak tangga. Iya na tu dasarna na dua tingkak mihrab Ada lapisan bawahnya karena memang dua anak tangga. Kan di situ. Jadi ya Nabi Zakaria na podangi maka berarti onron ni yan anak makanja Nasabak iya ko pak doangan namuya milau doa matoko Tapi kenapa dia dijabah doanya? Berarti tempatnya. Nasuruh dimasuk. Kada suko ko tuh. Nanya lo ko tuh milodong. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah di situ. Wa huwa qaimun yusalli. Masampajang ini Nabi Zakaria. Berarti kami mana sampaja to? Nah dia piga nabi teh. Makanya makadaka waniri lo berarti itu meraja napagi yang keparenta sampajang atau kami mana sebelumnya. Waktu nak ko Makkah Nabi tayalan itilaw Madinah suruh masampajang ko malaikat Jibril. Selesai masampajang loko Bukit Tursina, masampajang si Don Rakang. Ibawa si loko Baitul Lahmi onron na Nabi sajaji isuruh si masampajang. Napaiti loko Masjidil Aqsa isuruh si mancajimang. Sininna Nabi mancajima mungimonrinna. Tau mate manang. Bayangkan kung kay mata pak, tau mate makmu na pasti lari made. Berarti ang kami man na sampajan na jaman na bita sebelum menre ameraja. Nabi Isa aga nasang saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Berarti kami mana sampajang. Nabi Zakaria mas sampajang, Nabi Musa mas sampajang. Coba. Berarti kami mana to? Matu pi bahasya roh. Mudah-mudahan cukup waktu. Iya. Si janga macarama gah? Hah? Puh. Pak Bunu tahu yang dua jangan. Ya, jadi ini kan Rasulullah. Makanya Nabi Zakaria itu kan kata, berarti onron nih anak makanya. Makanya dia suruh keluar, dia masuk. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, anallaha yubasyshiruka bi Yahya. Maka dia di situ. Musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Matangangi mas sempajang nilau dong. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi okui ilalanna sampajange mangilau dene saliwanna. Apa makadai ayae wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi matangangi tatong mas sampajang okui ilalanna mihrabna nangilau lori pong Allah Ta'ala aga pangilawanna. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba. Padahal denena mungkin mimana karena sudah berhenti haid. Alena matoatoni. Tapi ternyata setelah dia berdoa di dalam mihrab, di dalam salat, langsung dijawab, "Allaha yubasyshiruka bi Yahya." Langsung ipodang puang Allah Ta'ala nalekko anak arwani asanna Yahya. Coba. Berarti itu harapan. Sitonganna Nabi tasiruntuk Nabi Yahya napasangi maka daya ko angka aga-aga maka da mana tawi mustahil asampaja ko milawi itu tidak mustahil. Itu harapan. Ini.
Tapi angkat tapi nah iya ro onronge mas sempajang taki buatoi pada naki buat Nabi Sakaria. Okui lalak kamarae dibikinkan penghalang penutup pada di makadasakat atau tirai napayale 2 lapis pakaian kemudian komeki mas sempajang okoki rotama aja tak bicara lino korilalang angka pajenne na tama aja tak patama HP ta si bajantangan cukup tasbih dengan Al-Quran kita masukkan aja tak bicara lino korilalang nareko angka me tapi kau meki masikiri meki tapakoro meki itikap meki masampajang meki mengaji masuk ke situ tapi ya kong tahu mewaki ada jangan bicara nanti keluar dari mihrab baru bicara talu tomi tonroy tembus ya tu iya na tu guru tak ya Abdurrahman Ambo Dalle kong kasantri na melo rewa na dega na tampara ngoto na surut tamo koro na pasalu miliman no kuyawanang kangulo nga patadangan ngutuna itu bisa dapatkan uang denang kana capu pole kenroy huwa min indillah karena itu ayat hukum itu ilmu na tau pandrite makanya ulama-ulama khas itu punya kamar pribadi. Iri sange kamar pribadi kamar angkai lalanna onro mas sempajang yang disebut mihrab. Jadi ya nang kagaga menilau ukirotama tempat berdua-duaan dengan Allah. Yopui di ya komeki mas sempajang ya kodeno ko banrin na lamaria lari lo kilo na kadere. Angkat toko kadere tuda lo ko bisa dari penagulu kase. Angkat toko rilala mataru kita makamarae padahal WC kita bangun sampai puluhan juta hanya buang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah tidak ada. Dari situlah kenapa sholat susah khusyuk. Itu kuncinya. Ini sebenarnya ilmu sederhana Pak. Kami gak tahu kebolana maki buah musalla tapi dia non rima sempajang. Kan begitu. Musalla nak kamar nak musalla jangan bikin musalla lah kalau bikin musalla tidak masalah tapi yang paling pokok mihrab yuk ilalak kamar ya kibua seluas dengan lubang kuburan pokok sudukna misalnya kamar besar ambil di suduknya kasih kain atau triples tutup kemudian pakai tirai kemudian tarisuk jadang ilalang siba Al-Quran di situ diletakkan dengan tasbih nanti ada wudu baru masuk zikir di situ. Ya kong ka onro taki buah sifat dua-dua pong Allah Ta'ala ya kong ka gagatilau itu tembus cepat itu intinya pertanyaannya angka mana mau mihrab tak Hah? Tidak ada mulai nanti kalau pulang cari kamar kita di mana posisi bisa kita bikin mihrab ndak susah Pak yang penting tertutup kalau kita masuk itu gampang sebenarnya. Yang penting kita mau. Takibuai. Saya punya guru itu ada ilmu khusus. Ia matu ko maki buaki mihrab aliki kain kapan si kaju satu bungkus itu. Kemudian itu yang diambil lapisan bawah kain kapan itu. Napa tapatadangin su jadang. Baru bikin wasiat ke anak. Tonroi mas sempajero bikin wasiat ya ko pole mate-mate ku baja sanga diena ala ya ro kain kapang ko onro ku mas sempajang ia rumu buku ranga siapa yang melakukan itu namomon ro 10 tong kain kapan na deto na buru ku mate gitu itulah yang dipakai ulama dulu sehingga kain kapannya utuh tapi ini ilmu disembunyikan Pak saya tidak sembunyikan ya kumak guru kita saub agak berat itu kadang orang tidak mau buka tapi saya buka aja soalnya amalan-amalan ulama itu sebenarnya ada termasuk kita di Kalimantan ini bersyukur sekali di Martapura ada ulama kita yang sangat khas Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu bukan wali sembarang Pak itu makamnya beliau itu diakui dunia itu bukan sembarang itu orang Indonesia Pak. Orang Kalimantan itu kita sering mengatakan guru Ijai ya, guru saya ini Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani atau guru sekumpul Martapura itu beliau dia beberapa wasiat beliau guru Kiai Abdurrahman Ambo Dalle itu terkoneksi langsung dengan beliau ada beberapa foto beliau itu bersama
Kenapa? Karena wali kan begitu, terkoneksi. Dan guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale itu waliullah, pendiri DDI Mangkoso. Itu waliullah. Kenapa saya katakan wali? Yakin betul. Karena guru saya yang kasih tahu, Kiai Haji Fathuddin Sukara almarhum al-maghfurlah. Karena dia yang masukkan ke dalam lahat, alena pasurui. Dan saya tanya di pondok, Pak Kiai, maga guru tak aga baraka na guru tak watuna ta pasuru apa ini pasuru. Aga nasang, yaitu guru tak watuna miwampe nangka. Pas upalin na oko calori na kiburu etat detoni. Kain kapannya saya buka hanya kapas yang ada di dalam. Saya melihat, membaca beberapa kitab, tidak menemukan yang bisa menemukan bagaimana cara supaya jasad itu bisa dijemput supaya tanah tidak menghimpit. Tapi Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, mengajarkan itu. Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale kemungkinan besar mengambil ilmu itu dari situ sehingga dia bisa hilang di kuburan. Di dalam sejarah Islam itu ada beberapa, termasuk Muawiyah itu kan yang tidak dihimpit tanah jasadnya, dijemput langsung oleh malaikat. Sampai 70.000 malaikat turun dari langit mensolati, kemudian diambil jasadnya, diangkat. Itu kan ada. Agak amalan apa Bu? Bisa kita lakukan. Saya kasih tahu malam ini. Ini bukan amal sembarang. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. 6 malam ini. Malam 1 Syawal, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Jangan tidur mulai maghrib sampai subuh. Lakukan ibadah hanya karena Allah. Apakah mengaji atau sholat sunnah atau tafakur atau zikir, amalkan terus dan jangan terlepas dari wudhu. Lakukan selamanya. Setiap malam 1 Rajab lakukan, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Begadang hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau engkau meninggal, jasadmu akan dijemput langsung. Itu. Cuma penceramah itu susah. Kalau tidak tidur mau pergi khutbah, insya Allah oleng. Kayaknya jarang. Makanya ulama kita itu banyak tidak keluar khutbah Jumat. Yang ulama sudah masuk taraf tasawuf itu kadang tidak keluar. Karena sakit hati juga kalau kita khutbah Pak. Kita sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita sudah teriak, ittaqullah. Tidur ya. Nah, makanya ini amalan Pak. Orang yang tidak tidur pada malam itu. Kenapa 6 malam ini istimewa? Malam 1 Rajab adalah malam ketika nurnya Rasulullah dimasukkan dalam perutnya Aminah. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam penentuan takdir selama 1 tahun ke depan. Malam 9 Zulhijjah itu adalah malam hari Arafah, di situ pengampunan dosa besar. Malam 10 Zulhijjah itu malam hari raya Idul Adha. Di situ hari kemenangan untuk umatnya Rasulullah, dan di situ kita diminta beribadah pun. Tapi sebenarnya kita kalau malam Lebaran begadang, cuma mana subuh rasa. Ini kan jadi masalah. Nah, makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura agak nasang. Kalau tidak bisa begadang sampai subuh, sesudah sholat maghrib usahakan begadang sampai isya, dan begadang sampai kapan kau mampu. Kalau tetek 10 minta cakarudu, jam 10 kau pergi baring, sikir, baca sikir sampai tertidur. Nah, bagian tidak mampu sampai pagi. Nah, itu diajarkan. Sebenarnya ilmunya ada Pak. Cuma susah kalau orang tidak ini kadang. Kita sebenarnya bisa Pak masak Piala Dunia buat dingin mak doja. Entah. Nah. Dan tidur itu kan ada beberapa macam. Ya tuh tinro mak dupa-dupang. Angka tuh tahu matinro mas sempajang. Ada orang tidur itu Pak dinilai sholat. Mana? Tidurnya orang untuk sholat. Angka tuh tahu matinro tuh kami. Mana yang dimasuk? Makie. Maka da meka matinro masija supaya meka motok matuk mas sempaja tahajud. Siak jangi matinro itu dihitung sholat sunat. Yang kedua tidur yang berpahala.
Maka dameka jo matinro-tinro na sabak matakko ki pura masampajat tahajud untuk sholat subuh, maka dataro kak jolo istirahatkan diri untuk bangun sholat subuh, itu juga berpahala. Tergantung niatnya pak. Jadi ya tu tinro angka tu tinro malolongan ngapalang, angka tu tinro dena kepalang. Makanya ada namanya tidur ilahiyah, tidur syaitania, tidur sunnatullah. Ya ko sunnatullah cakarudulada loki matindro. Ya ko syaitania maka to bapitena tindro. Gitu. Iya ko ilahiyah itu tadi untuk cepat tidur supaya bisa cepat bangun sholat malam, atau dia istirahatkan diri karena baru-baru sudah sholat. Maka matakko ipura masampajat tahajud untuk menunggu waktu subuh, dia tidur dulu sejenak mengistirahatkan diri. Tinron atau maketu itu dianggap sholat. Kan begitu. Jadi polokum itu ide. Ini minon remati. Makanya kong kamakada imal di dunia kakana kata isu abada wa mal di akhirati kakana kata mutu gadan. Lelung ngilinomu seakan-akan kau hidup selamanya, tuntut akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Baru ada mengatakan dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kalau saya ada benarnya tapi ada salahnya. Karena kadang-kadang orang menganggap menjual di pasar itu dunia bukan akhirat. Padahal keliru. Ya kotomelo jok kesalai bola meki lo pasae aga niata. Tania kangi melo ka lo sappa idale halala na po Allah Ta'ala nang kawadding untuk menghidupi anak-anakku nang kawadding na pakai masih sekolah agama. Maka orang seperti itu meninggalkan rumah itu sudah dinilai jihadul fisabilillah. Siagai etana mak balu ko pasae na mode gana la pangali apalan na tetap jalan orang yang berjihad di jalan Allah. Ia naruyasang lino na lalung angka akhirat. Tapi ya miko makadaki meka lau mangoje nang kawaka majara cicila motoro mau bangi cicila mita urusugang kamate. Makanya bagaimana mengarahkan dunia menjadi akhirat okomidi nonroi. Kenapa hadis pertama di Imam Nawawi itu ke dalam hadis arba'in itu adalah hadis tentang niat. Karena segala sesuatu tergantung pada niatnya. Makanya yang kata mas sampaja ngokuru don rakang, kata kurimon don rakang, kata mas sampaja sunat don rakang, ngokuru kata ku don rakang. Pada sampajan na pada gerakan na rakaat na sama-sama, tapi oke robat dijaji mas sampaja tobai, oke mas sampaja sunat jenne, oke mas sampaja sunat haja, yang di sini sholat sunat tahiyatul masjid. Pada sampajan na tapi karena niatnya beda menyebabkan sholatnya berbeda. Tau melo lo masa padale angka tau lino mina lolongan angka tau akhirat tergantung aga na niya kang sebelum joka. Ini yang penting pak. Jadi upasa meman nih aja nalino eta palayolo akhirat maka de apo ya na jama-jamang lino mi jama-jamaku ke kata sa jama-jamang lino maka jama-jamang kantor oh bukan pak kantor itu bukan jama-jamang tanya jama-jamang lino aga pale jama-jamang akhirat karena melayani umat tanya kangi tugasku untuk melayani hambamu ya Allah magi-magi nang kawat di ngubantu pada aku rupa tahu nawat di manci mapede ciri lalan nagamay joka ni siaga tata tudang ko kantor itu dinilai jihad di hadapan Allah kamakomiro jadi itu di situ kan aja tak ada mega tu topa makokwa akhirat tapi lino selena ustase maka dalam macarama akhirat belum tentu ya kuampelo na lalung pajaiwi kelihatan akhirat tapi hakikatnya dunia. Kadang kita lihat dunia tapi hakikatnya akhirat. Dari situlah kenapa niat itu penting pak. Jadi makanya kata tahu nak kalau yo ko mabalu ko pasak jama-jama lino miya tu lo ko masigi wah tidak. Angka tahu pak lo masigi mas sampajang na sabak melo miya ka manci cale. Allahu akbar. Wah. Khusus salatnya bisa jadi pemimpin. Wah. Dia gadai akhiratnya. Coba. Kan banyak itu agama mata mimi patuju ya tu ampai ogi koma boleh angka lego-lego na ada taras to iya tu lego-lego onro lepang ipang kanjaki niya sebelum misalnya boleh iya koto pole jokai tudangi ni pakanjaki rampan na nyawe na pakitama boleh itu tujuannya
Itu di bolanogi makan jalada tuh. Karena itu sudah lengkap 55. Magina 55 itu 5 waktu sholat. Anak tangga tidak pernah genap itu ganjil. Itu atapnya segitiga. Kemudian ada 3 tingkatan, Islam, iman dan ihsan. Ya, namo tu bepanogi makanya tuh barongko dari kata barokah. Suwalla dari kata solawat. Katiri salah al katiri sholah al katiri mindin pasok pasolli li rabbika wanhar. Maka dai te barokah maka daki di barongko. Maka dai solawat nasa suwallah. Maka dai al katiri mindin nasa katiri mandi. Kan begitu. Sebenarnya itu ulama kita. Gitu. Jadi agama ini Pak sebenarnya mau ditarik ke situ. Nah, cuma namo akhirat talalung nareko masalah perjalanan, nah itu juga jadi masalah. Makanya Pak Balu mega kodi, megi walik baca-baca Pak Balu. Namo tatutu toko tamata jatuh tahu dena salaiki telu bak batalulap bak bacana. Tapakan jakimen itu lina, dia tu ulang. Dena wa diyoki. Iya ko mabalu ki tata aja ta masela maka da dena tarala maka dena buruki ki barang yang penting ta pakai ya lo. Iya. Tak pakan jaki tolina malampu mabassa mapasikoa. Iya ro. Ya ro bacana. Tapala ni. Malampu mabassa mapasikoa. Itu bahasa Bugis. Iya ko makade malampu jujur. Iya ko nabita makbalu dena padai di. Maka dami nabita saya beli barang ini sekian ongkosok na latu okoseko siya mimolangi. Itu cara Nabi. Angka Pak Balu ko pasay makoro. Iya balewe pole bali papang 10 sabuol yang isi kilo. Ongkosok na latu ko 2 rupiah. Berarti modala na yung gagawe 10 2 sabu. Iko man siya mimolangi. Pasaro ka siaga. Ya kumakade 15 sabu na makada makuramo bisa disaro ko depo baloy. Kumakade 20 sabu kada ala ni. Berarti malampu karena dia sebut betul. Yo pwede makada tawari moy. At tawamo ki kada 15 na sude na dapi modalaan na. Sisa nama de tala ni pale mula balu. Pak Balu kunruh. Kan begitu? Ya kong kataw makada nabita mabalu rogi itu mabalu nabi mabalu rogi tahu kapau-pau ya tuh Pak. Tahu katulu-tulu na ya tuh. Nabi tidak pernah rugi kalau dia menjual, selalu untung dan barangnya habis. Kenapa? Makoro carana mabalu. Sianu waliang nyokoro seko modalakne iko siya mengmolengi. Jadi ya ro gagay mak baraka na sabak dega gabaliok wilalan na. Coba. Yang kedua, kenapa malampu ya? Yang kedua, mabassa. Iya ko ini Pak Balu bodonge, iya ko malibitay bodo silitere, tatambayangi 2 atau telu. Kada tabe ang kapatambana atau tajapurang iladang. Iya ro bodonge na lie untuk lino, tapi iya ro pas sidakay itulah yang 40 hari didoakan oleh para malaikat. Tita cede, tapi barakat na luar biasa. Tapi aja na pakai Pak Balu ulawange. Malitay foto tatambay anting-anting. Bakaro gitu. Napahangi? Itu teh malampu mabassa. Saya punya orang Pak di Sidrap, ikokor korapang. Ada toko itu Cahaya Lekong. Sering saya ceramahkan. Kalau saya beli barang di situ, namo na tutup barangnya Pak, karena dia itu tutup 11:30 na tutup nih, Pak malah masa pajang. Tatik 2 pina tak buka. Egan namo barang, Pak Belu toko, Pak Belu bangunan tak buka. Ina mata aja tekor, di meto na melo, nasa tak buka to pia tolo meli, padahal kami Pak Belu bangunan ko si depena. Bangunan. Kenapa? Nasa ba makiro, meli teh garege, meli bipa nasang ya tu koma garege namanya koma pa, pakai patu potolo, nala ni potolo cidi na tambang. Jadi ya kolay mangali te koro tolini ngara maka dawe mabassa yano toliang kana tambayangi kan begitu.
Iya ko iya rota pake pak, iya na tu yang menarik reski, iya na tiasang iya tu pas sidak kay nagatta dale Apa iya tu tabalu transaksi untuk dunianya, tapi iya tu agak tak berenge, itulah yang menarik reski. Apa nih? Napai dua? Malampu, mabasa. Yang ketiga mapasikoa, ia merejinge. Kaya sama pasikoa. Tarala ibarat mapamulay ele makbaluki, mega ni barat tarala. Tapi angka tau macinay lada iro baratan na ganda dina. Namomo dala na dito na dapi. Tapi puray tareke poleta makada na mo ubalu sekoro angka to na usaro. Tapodani makada dena seko tualina walemmi pasidakaku etilaw doang ang imamagi-magi na Pak Baraka ipong alatala Pak Bereku. Itulah jual beli yang selalu didoakan para malaikat. Iyo pwede ko na nagan na sa parikanto ni doi mo. Ikire. Iya rotal lupa denang kanal lupay kita we kome mangali. Denang lupay ki. Kenapa? Karena itu akan tertanam di dalam hatinya, maka dawe tahu pagah pura dega akan nasaro tapi nalenga, maka dia akan kembali datang ke situ. Itu caranya Pak. Ko meloki baca-baca Pak Balu ya. Yo poti di ogi ko melo i sompa lai Pak Guru. Ko makadang kabaca angka pakai mo pakai lo sompa Aga pakai na Abu Bakar tatundro loko. Na pakai Abu Bakar tatundro loko. Ali ri atau ku Usmar ri abiuku Umar rimon riku Baraka dola kumpayaku. Angka kapake ya lo. Makadai tau matoe tau pandritae angka pake mu pake lo sompa dena kada angka baca-baca mu pake. Makadami angka pakeang Abu Bakar tatondrio loku palayolo ilampu koloko masapadalena. Ali ri atau ku ali itu iman agamanya jolo murusu Usman ri abiona imon ri piwaram parangi. Kemudian Umar rimon rina Umar itu barani betuangan na alampu ko murusu agamanya maciomo tulinomu tapi aja mu pelorang berhasil ko tuh. Tabahannya yo pwede ibaca Abu Bakar tatundro luku Ali tatundro Umar sanono Umar tatundro. Nah, warga mausu ingat na yan. Kanina begitu. Ini saya harus luruskan Pak. Jadi ulama kita kan dulu begitu. Napak gurongang. Yaitu ampai kenro kampung. Yanang kapasa bangu ki masigi. Yanang kapasa bangu ki masigi. Dekatkan masjid dari pasar. Jangan dekatkan pasar dari masjid. Usahakan inang kamasigi macawe magay Pak supaya angka nonro itawe makasibiang apa iya tu pasa may kasetan na iya makay katu setan ko pasa iya tu ampay ko to melo tama pasa to lalo ko baban na pasa kay baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir supaya dena alaki sulili pasa kesa sulili pasa lo mak balanca kecing-kecingan nali sisa naletu bola na masa sakali nasa lama na kembali ka ako ya tu setan na pasa ya tu biasa ka mako berarti tanya baban na pasa ito lah iya ro bacana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir edena pangaruhi ki anu makor. Itu pendek apalagi ini kan pasar. Kemudian iya ro pasae aja tamaele lao masyepi pita na enapa tasalai masigi Pak disengen atau motopan rita ya maka da jaja musalai masigi enak kupusa mopo ya ko angka tau purana masam paja subul lupa na masu itai marajit tunau rusuk dalena. Ya tona tu hikmah na kotoman rede na wad di maliwan limay. Ya kong kapakan re ngoko aja na liwa pada eskapator. Katu toman re makorup.
ang kabale yolon, ang kekurumanu, ang ketukur, maliwa lima nama ko Jangan. Makanya di ogi tau matata untuk tidak begitu na paribaki wat dingi pacenne. Iya nang kataw manre na paliwa liman na japu pakanreng, iya kong kagaga nuro sudenu leciceng. Pasti itu tersangkut. Hikmahnya itu. Napan itu mabela dalena. Yang kedua hikmahnya, magi makunra ye komandre ya tengi buka itimun na komakemay. Hanya pada saat menyuap makanan, ya rone de na marigaga. Jadi tu makunra ye ko timpu ina buka sumpana, tapi ya komakemay de makomyo. Ya koroane de na marigaga na buka. Mika apa tu makunra mandre? Tidak boleh. Isuro itu itimun na kumakemay. Magay supaya setiap malam suaminya pengantin baru. Tapahan nih. Apa iya tuh timur yase nama kunreye si sambung si betimur yawana. Tapahan nih. Ya kode mau patapahangi makun rutongang. Itu hikmahnya Pak. Jadi itu oko agama dia itu nasuranga bawang inabita. Ada semua itu. Si jana lebih macarame, dia patotama meraja. Saya ambil kan jamaah kemarin dari tadi malam ada dari ke sini ya. Saya lihat banyak-banyak. Makanya saya sambung saja. Begini. Iya ronabita ipalalangi diperjalankan. Tapi iro ipalalangi maka day ayat subhanalladzi asra bi abdihi dena kada asra bi rasulin dena kada asra bi nabiyin dena kada asra bi muhammadin